Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan NPM 1910631088. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai kelas kata dan referensi yang saya gunakan yaitu morfologi dari Dr. Setiawan Edy Wibowo MPD. Terima kasih. Langsung aja ke video materinya. Saya akan membahas mengenai ihwal kata dan klasifikasi dari kata itu sendiri. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, ihwal kata. Kata secara entitas dapat mewujud dalam berbagai bentuk dan golongan sesuai dengan posisi, makna, dan fungsinya. Kata merupakan satuan bahasa yang berwujud baik morfem maupun kombinasi morfem yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Dilihat dari segi kelas kata, terdapat perbedaan pendapat secara kuantitas jumlah kelas kata berbeda-beda. Misalkan Aristoteles dalam Pateda 2002 halaman 133 membagi kelas kata yakni 1. Onoma, 2. Rema, dan 3. Sindeimoi. Tetapi perbedaan di negeri Belanda berkembang pendapat bahwa untuk menentukan ada tidaknya kelas kata dipergunakan kriteria valensi atas 1. Valensi morfologis, 2. Valensi sintaksis. Valensi morfologis ialah kemampuan morfem yang satu dengan yang lainnya saling melekat yang menghasilkan kata. Nah, sedangkan valensi sintaksis yaitu kemampuan kata untuk bergabung kata yang lain sehingga menjadi satu kelompok yang merupakan keseluruhan kalimat gitu. Berbeda halnya dengan Ramlan yang menggunakan kriteria yaitu makna, morfologi, sintaksis, dan gabungan kata dari ketiga kriteria. Selain itu, secara tradisional pembagian kelas kata atau jenis kata di dalam bahasa-bahasa yang besar di dunia, termasuk bahasa Indonesia, umumnya terdiri atas 10 kelas kata, yaitu kata benda atau nomina, kata kerja atau verba, kata sifat adjektiva, kata ganti pronomina, yang kelima kata keterangan, yang keenam kata bilangan, selanjutnya kata sambung atau konjungsi, kedelapan kata sandang atau partikel, 9 kata seru atau interjeksi, dan yang terakhir yaitu kata depan atau preposisi. Selanjutnya, pendapat lain tentang pembagian kelas kata bahasa Indonesia yang paling mutakhir adalah yang dikemukakan oleh Moeliono dalam Spinoza 2002 halaman 62 bahwa kata dibagi ke dalam 5 jenis, yaitu kata kerja, kata sifat, kata keterangan, rumpun kata benda yang beranggotakan kata benda, kata ganti, kata bilangan, dan yang terakhir rumpun kata tugas yang beranggotakan kata depan, kata sambung, kata seru, kata sandang, dan partikel. Berbeda lagi dengan kriteria klasifikasi seperti yang disampaikan Ali Syahbahana dalam HR 2008 halaman 64 bahwa secara tradisional dikenal adanya kata-kata yang termasuk kelas verba, nomina, adjektiva, adverbial, numerial, preposisi, konjungsi, prenomina, anikula, dan interjeksi. Sultan Muhzain dalam Pateda 1995 halaman 30 membagi kata-kata bahasa Indonesia atas 9 kelas, yakni kata kerja, kata benda, kata pengganti dan penunjuk benda, kata bilangan, kata sifat, kata tambahan, yang ketujuh kata perangkai, kedelapan kata penghubung, yang kesembilan kata seru atau lukaisan rasa. Peliknya persoalan tentang pembagian kata sudah lama, berawal dari filosof asal Yunani. Selanjutnya ada klasifikasi kata. Dalam buku Dr. Setiawan Edy Wibowo ini terdapat 15 klasifikasi kata tersebut. Dari mulai kata benda atau nomina hingga modalitas.
Yang pertama yaitu kata benda atau lazim disebut dengan nomina adalah kategori yang secara sintaksis. 1. Tidak mempunyai potensi untuk bergabung dengan partikel tidak. Kedua, mempunyai potensi untuk didahului oleh partikel dari. Secara fungsinya, dalam kalimat nomina dapat berposisi sebagai subjek maupun objek. Nomina atau kata benda adalah kata yang mengacu kepada sesuatu benda atau konkret ataupun abstrak untuk mengenali jenis kata benda. Kita dapat mengujinya antara lain dengan menambahkan yang plus ks atau kata sifat, atau yang sangat plus kata sifat di belakang kata yang diuji. Kata-kata seperti buku, pohon, orang, pengetahuan, kekasih, dan pikiran tergolong sebagai kata benda karena dapat diikuti oleh kedua jenis kombinasinya di atas. Yang kedua yaitu ada kata kerja atau verba. Verba atau kata kerja adalah jenis kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses, dan keadaan yang bukan merupakan kata sifat, namun berbeda yang disampaikan oleh kata kerja pada umumnya berfungsi sebagai predikat dalam kata. Untuk mengenali jenis kata kerja, kita dapat mengujinya dengan plus kata benda atau kata sifat di belakang kata yang diuji. Kata tulis, pergi, bicara, lihat, berpergian, bicara, melihat tergolong sebagai kata kerja karena jika digabungkan dengan bentuk konstruksi pengujinya tadi akan tercipta arti yang jelas. Seperti itu. Yang ketiga, kata sifat atau adjektiva. Kata sifat atau adjektiva itu adalah salah satu jenis kata yang menerangkan sifat, keadaan, watak, tabiat seseorang, binatang, atau suatu benda. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, kata sifat berbentuk tunggal, dapat diberi keterangan pembanding seperti lebih, kurang, dan paling. Misalnya lebih baik, kurang indah, paling pandai. Seperti itu. Ciri dari kata sifat selanjutnya yaitu kata sifat berbentuk tunggal, dapat diberi keterangan penguat seperti sangat, amat, benar, sedikit sekali, terlalu berat, seperti itu. Dan ciri dari kata sifat yang terakhir yaitu kata sifat berbentuk tunggal, dapat diingkari dengan kata ingkar. Tidak, misalnya tidak benar dan tidak sehat. Itu contoh. Yang keempat yaitu kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan yaitu jenis kata yang memberikan keterangan pada kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Bahkan mampu memberikan keterangan pada seluruh kalimat. Kata keterangan dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kata keterangan tempat, yaitu jenis kata yang memberikan informasi mengenai lokasi. Misalnya di sini, di situ, dan lain-lain. Pembagian yang kedua yaitu kata keterangan waktu, ialah jenis keterangan yang menginformasikan berlangsungnya sesuatu dalam waktu tertentu. Misalnya sekarang, nanti, lusa, dan lain. Selanjutnya kata keterangan alat, yaitu jenis kata yang menjelaskan tentang cara apa sesuatu itu dilakukan ataupun berlangsung. Misalnya dengan tongkat, dengan motor, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kata keterangan syarat, ialah kata keterangan yang dapat menerangkan terjadinya suatu proses dengan adanya syarat-syarat tertentu. Misalnya jikalau, seandainya, dan lain-lain. Yang kelima yaitu kata keterangan sebab, ialah jenis kata yang memberikan keterangan mengapa sesuatu itu dapat terjadi, misalnya sebab, karena, dan sebagainya. Yang kelima, kata ganti pronomina. Kelompok kata ini dipakai untuk menggantikan
benda atau sesuatu yang dibendakan. Kelompok kata ini dapat dibedakan menjadi 6 bentuk, yaitu yang pertama, kata ganti orang, ialah jenis kata yang menggantikan nomina. Kata ganti orang dapat dibedakan lagi menjadi beberapa bentuk. Nah, jadi setelah tadi bisa dibagi menjadi 6 bentuk kata ganti ini atau pronomina, yang pertama kata ganti orang, dan bisa dibagi lagi atau dibedakan menjadi beberapa bentuk lagi. Yang pertama yaitu kata ganti orang pertama tunggal, misalkan aku, saya. Yang kedua yaitu kata ganti orang jamak. Nah, misalkan kami, kita. Dan yang ketiga yaitu kata ganti orang kedua tunggal, misalkan kamu. Yang keempat kata ganti orang kedua jamak, misalkan kamu, kalian, Anda, kau, engkau. Yang kelima yaitu kata ganti orang ketiga tunggal, misalkan dia, ia. Dan yang terakhir yaitu kata ganti orang ketiga jamak, misalkan mereka, beliau. Dan pembagian yang kedua yaitu kata ganti kepemilikan. Kata ganti kepemilikan ini ialah kata ganti yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, misalkan buku kamu atau bukumu, buku aku atau bukuku. Yang selanjutnya yaitu kata ganti penunjuk, ialah kata ganti yang dipakai untuk menunjukkan suatu tempat atau benda yang letaknya dekat ataupun jauh, misalkan di sini, sana, ini, itu, dan sebagainya. Yang keempat yaitu kata ganti penghubung, ialah kata ganti yang dapat digunakan untuk menghubungkan anak-anak kalimat dan induk kalimat kata yang dipakai, yaitu yang, tempat, waktu. Yang kelima yaitu kata ganti tanya, ialah kata ganti yang dipakai untuk meminta informasi mengenai suatu hal. Kata tanya yang dimaksud ialah apa, siapa, mana. Dan yang terakhir yaitu kata ganti tak tentu, ialah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan atau menggantikan suatu benda atau orang yang jumlahnya tak menentu atau banyak, misal masing-masing, sesuatu, para, dan sebagainya. 6 yaitu kata bilangan numeralia. Kata bilangan ialah jenis kelompok kata yang menyatakan jumlah, kumpulan, urutan sesuatu yang dibendakan. Kata bilangan juga dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu kata bilangan tentu, contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, kata bilangan tak tentu, contohnya semua, beberapa, seluruh, dan lain-lain. Yang ketiga, kata bilangan pisahan, contohnya setiap, masing-masing, tiap-tiap. Yang keempat yaitu kata bilangan himpunan, contohnya berpuluh-puluh, berjuta-juta. Kata bilangan pecahan, contohnya separuh, setengah, sebagian, dan lain-lain. Itu kata bilangan ordinal atau giliran, contoh pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang ketujuh yaitu kata sambung atau konjungsi. Konjungsi adalah kata tugas yang berfungsi menghubungkan dua kata atau dua kalimat karena peranannya sebagai penghubung. Kata sambung disebut juga dengan istilah konjungtor. Di antara yang banyak dipakai dalam kalimat, ragam konjungsi dapat dibagi menjadi 4 macam. Pertama yaitu konjungsi koordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya atau memiliki status yang sama, contohnya dan, atau, serta. Yang kedua yaitu konjungsi korelatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif terdiri atas dua bagian yang dipisahkan oleh satu frasa.
kata atau klausa yang dihubungkan oleh baik maupun tidak tetapi. Yang ketiga yaitu konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Konjungsi jenis ini selalu membuat kalimat baru, tentu saja dengan huruf kapital di awal kalimat. Contoh, biarpun begitu, akan tetapi. Selanjutnya ada konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih, dan klausa itu merupakan anak kalimat. Konjungsi ini dibagi menjadi 12 kelompok. Yang kedelapan, preposisi. Kata depan adalah kata tugas yang selalu berada di depan kata benda, kata sifat, kata kerja untuk membentuk gabungan kata-kata depan. Kesembilan ada artilus. Artilus atau kata sandang adalah kata-kata yang berfungsi sebagai penentu atau mendefinisikan sesuatu nomina, adjektiva, atau kelas lain. Artikulus yang ada dalam bahasa Indonesia adalah si dan sang. Yang ke-10 yaitu interjeksi. Interjeksi adalah kata tugas yang dipakai untuk mengungkapkan seruan seperti rasa kagum, sedih, heran, dan jijik. Kata seru dipakai dalam kalimat atau kalimat perintah. Contohnya, ayo maju terus pantang mundur. 11. Ada partikel. Sebenarnya partikel bermakna unsur-unsur kecil dari suatu benda, analog dengan makna tersebut. Unsur terkecil dalam bahasa kecuali yang jelas bentuknya disebut partikel. Dalam kaitannya dengan kata tugas, partikel dibicarakan adalah, maksud saya partikel yang dibicarakan adalah berperan membentuk kalimat tanya, yaitu kah dan tah ditambah dengan lah, yang dipakai dalam kalimat perintah dan kalimat pernyataan, serta pun yang dipakai dalam kalimat pernyataan. Yang ke-12 ada kategori fatis. Kategori fatis pertama kali diperkenalkan oleh Ki Dalaksana 2008 yang menjelaskan bahwa kategori fatis merupakan bahasa lisan, pada umumnya merupakan ragam non-standar. Bentuk fatis dapat di awal, di tengah, maupun di akhir kalimat. Fatis termasuk ke dalam kelas kata yang bertugas memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan komunikasi antar pembicara dan pendengar, dan biasanya terdapat dalam konteks dialog. Kata fatis dalam masing-masing bahasa Indonesia, daerah maupun asing memiliki entitas yang berbeda-beda. Jadi kata fatis secara bentuknya sering ditumpang tindihkan dengan interjeksi. Contohnya kalau fatis dalam bahasa Indonesia yaitu kok, deh, loh. Itu contohnya. Yang ke-13 yaitu kata tanya. Sudah tahu? Pasti. Kata tanya merupakan kategori kata yang lazim digunakan untuk mengawali kalimat tanya, yang secara substansial menurut adanya sebuah jawaban dari mitra tutur. Contohnya apa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana, berapa, dan lain-lain. Yang ke-14 yaitu kata seru. Kata seru dapat dijelaskan sebagai kata yang menyatakan perasaan.
seperti sakit, marah, terkejut, heran, dan sebagainya. Kata seru ini dalam penggunaan dalam kalimat biasanya diikuti oleh tanda seru. Di akhir kalimatnya, kata seru baik definisi maupun wujudnya sering dikategorikan atau disamakan dengan interjeksi. Jadi, yang terakhir yaitu modalitas. Kata modalitas adalah kata-kata yang menjelaskan suatu peristiwa karena tanggapan si penutur atas berlangsungnya peristiwa tersebut. Kata ini menampakkan sikap penutur terhadap sebuah konteks pembicaraan. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan kelas kata. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Nadia pamit undur diri. Tetap semangat, jaga stamina tubuh, dan jaga kebersihan tetap di rumah. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.